Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar di dalam hukum Islam dikatakan bahwa halal menggauli budak wanita berapapun banyaknya? Artinya halal bagi seorang tuan menggauli budak wanitanya sendiri berapapun banyaknya mereka, tanpa dinikahi terlebih dahulu, yaitu langsung digauli tanpa ada pernikahan atau perkawinan. Dan mohon juga dijelaskan mengapa ada perbudakan, sejak kapan dan bagaimana secara singkatnya. Mohon jawaban dan penjelasannya. Atas jawaban dan penjelasannya kami sampaikan terima kasih, teriring doa jazakumullahu khairan katsira wa ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan tentang perbudakan. Mungkin oleh kebanyakan orang pada zaman sekarang ini akan terasa aneh dan janggal, karena sistem perbudakan sudah dihapuskan sejak lama, sehingga jarang orang yang mengenal dan memahami sistem perbudakan, terutama di dalam hukum-hukum Islam. Menurut Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Mughni, bahwa sistem perbudakan itu sudah ada sejak Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim yaitu pada pemerintahannya Raja Namrud. Namrud memiliki banyak sekali budak. Salah satunya namanya Hajar. Hajar dihadiahkan oleh Namrud kepada istrinya Nabi Ibrahim namanya Sayyidah Sarah. Kemudian Hajar dibebaskan dan dinikahi oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan memiliki seorang putra namanya Nabiullah Ismail. Jadi ibunya Nabiullah Ismail itu dulunya adalah seorang budak. Lah Nabi Ibrahim ini hidup kapan? Ya ribuan tahun sebelum Masehi. Ada yang mengatakan 5.000 tahun sebelum Masehi, ada yang mengatakan 3.000-an tahun sebelum Masehi. Jadi perbudakan itu sudah ada jauh sebelum Masehi. Ribuan tahun sebelum Masehi sudah menjamur, membudaya sistem perbudakan di setiap negara di seluruh dunia. Bahkan orang-orang Yunani dan Romawi memperlakukan budak itu seenaknya, hampir saja tidak menerapkan sistem pri-kemanusiaan. Tidak manusiawi. Orang-orang yang berkulit hitam dari bangsa barbar, kemudian dari bangsa yang ada di benua Afrika, mereka tangkap dan mereka jadikan budak. Kemudian orang-orang Persia juga sama, menerapkan sistem perbudakan hampir saja tidak manusiawi. Lah, bagaimana sih terjadinya perbudakan itu? Rata-rata mayoritas sebab terjadinya adanya perbudakan adalah akibat perang. Setelah perang yang kalah antar bangsa dengan bangsa, bangsa yang kalah itulah yang laki-laki biasanya ditangkap, dipenjara, kemudian yang perempuan dan anak-anak dijadikan budak. Inilah rata-rata ya penyebab adanya perbudakan. Oleh sebab itu, kalau seandainya nanti masih ada perang dunia antar bangsa-bangsa, ya kemungkinan akan ada lagi sistem perbudakan. Karena kalau yang laki-laki tidak ditangkap, nanti akan berontak lagi. Yang perempuan kalau tidak dijadikan budak dan anak-anaknya juga tidak dijadikan budak, nanti akan menjadi musuh lagi. Oleh sebab itu, selama masih ada sistem perang antar bangsa-bangsa, maka kemungkinan sistem perbudakan masih tetap akan ada. Setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kemudian Allah memerintahkan kepada beliau untuk menghapuskan sistem perbudakan secara pelan-pelan. Mengapa tidak langsung sekaligus? Ya karena sistem perbudakan kan sudah menjamur, menjalar, membudaya di setiap negara hampir di seluruh dunia. Kalau langsung Islam menghapuskan seketika kala itu, maka mungkin akan terjadi protes besar-besaran di setiap negara di seluruh dunia, kan repot ya. Oleh sebab itulah Islam sangat menganjurkan adanya pembebasan budak. Kemudian pertanyaan yang pertama, apakah benar halal, sah, boleh seorang tuan menggauli atau mensetubui budak wanitanya bebas tanpa dinikah? Benar, benar, itu benar, halal, halal, halal.
Jadi seorang tuan itu boleh bebas halal menggauli budak wanitanya. Seberapa banyak sekalipun boleh, semuanya itu halal, sah. Dasar ibaratnya bisa kita nukilkan di dalam kitab Al-Mughni miliknya Imam Ibnu Qudamah. Qala al-Imamu Ibnu Qudamah Al-Hambali fil Mughni. Telah berkata oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimahullahu taala fil Mughni, di dalam kitab Al-Mughni. Kitabu idqi ummahatil auladi. Di dalam kitab pembebasan ibu-ibunya beberapa anak. Maksudnya ummahatul aulad ini adalah budak-budak wanita yang digauli, disetubui oleh tuannya sendiri, kemudian hamil dan punya anak. Sehingga budak-budak tersebut diberikan julukan namanya ummul walad. Ummul walad itu kalau mufrad, kalau tunggal. Kalau jamaknya ummahatul aulad. Imam Ibnu Qudamah melanjutkan perkataan wala khilafa fi ibahati tasarri wa wad'il imai. Wala khilafah, dan tidak ada khilaf yaitu mewujud. Tidak ada perbedaan pendapat ulama sekalipun. Fi ibahati tasarri, di dalam kebolehannya mengambil gundik-gundik. Wawat il imai, dan di dalam kebolehannya menggauli, mensetubui budak-budak wanita. Jadi para ulama telah sepakat, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat. Karena dasarnya Al-Quran. Liqaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Al-Mu'minun ayat yang kelima dan yang keenam. Lafaz aw ma malakat aymanuhum, atau pada sesuatu yang telah memiliki oleh budak-budak kalian. Jadi budak-budak wanita itu boleh disetubui sebagaimana mensetubui istri sendiri, walaupun tidak dinikah. Yang dinikah itu namanya istri, yang tidak dinikah itu adalah budak. Allah Azza wa Jalla menegaskan fa innahum ghairu malumin, karena sesungguhnya mereka itulah tidak dicela, tidak dicaci maki, tidak dosa. Jadi menggauli budak seberapapun banyaknya itu bebas dan sah, halal, halalan thayyiba. Adapun apabila ada budak wanita dinikahi oleh tuannya sendiri, maka pernikahannya tidak sah. Yang lebih utama adalah budak itu dimerdekakan dulu, dibebaskan dulu, kemudian dinikahi, maka mendapatkan 2 pahala. Tetapi apabila budaknya itu tidak dibebaskan, tidak dimerdekakan, kemudian dinikah oleh tuannya, maka nikahnya tidak sah, bahkan haram kalau menurut mazhab Syafi'i. Dasar ibaratnya bisa kita bacakan di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fil Majmu' Syarah Al-Muhadzabi, telah berkata oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, babu ma yahrumu minan nikahi wa ma la yahrumu. Faslun ila anqal wa yahrumu 'alal maula ay yatazawwaja amatahu. Redaksinya jelas, wa yahrumu, dan haram, 'alal maula, atas tuan laki-laki, ayatazawwaja, oleh sekiranya menikahi oleh tuan laki-laki, amatahu, pada budak perempuannya. Haram justru. Li'anna nikaha yujibu lil mar'ati huquqan, karena sesungguhnya nikah itu mewajibkan untuk perempuan memiliki hak-hak. Yamna'u minha milkal yamini, yamna'u minha milkul yamani fabatola, yang mencegah hak-hak itu sebab milkul yamin, perbudakan. Fabatola, maka batal nikahnya, sudah batal, haram. Fa in tazawwaja jariyatan thumma malakaha in fasakha an-nikahu. Jika seorang tuan menikahi budak, kemudian budak itu milik orang, kemudian dibeli dan diperbudak lagi, maka rusaklah nikahnya itu. Lima dzakarna, karena suatu karena yang telah menyebutkan oleh kami hubadama fil abdi, di dalam masalah budak laki-laki. Idza tazawwaja hurratan, apabila budak laki-laki itu menikahi seorang wanita merdeka, tumastarathu, kemudian wanita merdeka itu membelinya,
membeli suaminya, tapi masih diperbudak, tidak dibebaskan. Oleh sebab itu sekali lagi, yang utama sah mendapatkan dua pahala adalah budak itu dibebaskan dulu, dimerdekakan dulu, kemudian dinikahi. Kalau statusnya masih budak kemudian dinikahi, maka tidak sah nikahnya. Li'anna milkal yamini aqwa, karena sesungguhnya kepemilikan budak aqwa, yaitu lebih kuat minan nikahi, daripada kepemilikan sebab pernikahan. Li'annahu, karena sungguhnya seorang tuan yamliku, yaitu memiliki oleh tuan, bihi dengan milkul yamin, ar-raqabata pada perbudakan, wal manfaata dan juga pada manfaat. Fa'asqata, maka menggugurkan oleh milkul yamin an-nikaha pada pernikahan. Maksudnya bagaimana? Kalau budak wanita itu kan boleh diperbudak, artinya boleh dipekerjakan, boleh diperjualbelikan dan boleh dimanfaatkan untuk disetubui. Kalau istri hanya boleh disetubui, tidak boleh dijual belikan. Istri hanya memiliki satu manfaat, yaitu bisa disetubui, tapi tidak bisa dipekerjakan sebagaimana budak dan tidak bisa dijadikan harta yang bisa diperjualbelikan. Itu kalau menurut hukum Islam. Sedangkan budak bisa dijadikan harta karena bisa diperjualbelikan, bisa dipekerjakan dan bisa disetubui. Tetapi kalau hamil, mengandung dan punya anak, maka dia nanti akan merdeka karena dia statusnya menjadi ummul walad. Ya, seperti itu. Wallahu taala a'lamu bishawab.